teman-teman atau siapapun yang mencoba masuk ke akun channel edukasi yang menyaksikan tayangan ini. Saat ini kami akan berdiskusi. Sebetulnya ini hanya diskusi ringan saja, diskusi santai yang kami kemas dalam bentuk talk show, artinya ditayangkan melalui tayangan akun YouTube. Sebetulnya juga akan ditayangkan secara live streaming Facebook, hanya karena terkendala jaringan maka tidak bisa kami tayangkan. Nah, saat ini kita akan membahas lika-liku tentang pembelajaran dari rumah yang sedang dilaksanakan di sekolah-sekolah oleh guru dan oleh peserta didik. Nah, ini kan begitu banyak, katakan begitu banyak lika-likunya, entah mulai dari kendala, tantangan, dan harapannya. Nah, di sini yang akan membahas bersama saya ada dua guru muda yang saya kira punya panggilan hati yang baik, punya daya juang yang tinggi untuk pendidikan. Yang pertama ini adalah Pak Arianto Mahaganti. Pak Arianto ini adalah guru di SMP Negeri 1 Siau Barat Utara, dan boleh dikata Siau Barat Utara termasuk daerah yang tidak bisa dijangkau oleh jaringan. Nah, yang kedua adalah Pak Aditya Gansar. Beliau ini adalah guru di SMP Negeri 1 Siau Timur Selatan. Ini sekolah saya dulu, dan di sekolah ini sebagian besar memang peserta didik tidak bisa dijangkau dengan jaringan, sehingga mau tidak mau proses belajar dari rumah itu harus dikunjungi oleh guru. Nah, kita akan mengetahui bagaimana proses belajar itu terjadi oleh masing-masing sekolah, dan terlebih khusus ada dua guru yang kira-kira akan mewakili kisah-kisah atau lika-liku tentang proses belajar itu. Kita dengarkan dulu dari Pak Arianto. Jadi kira-kira Pak Arianto boleh menggambarkan proses pembelajaran yang terjadi di SMP Negeri 1 Sibarut itu seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi SMP 1 Siau Barat Utara letaknya ada di Kampung Kiawang. Kampung Kiawang ya. Iya, letaknya ada di Kampung Kiawang, dan perlu disampaikan bahwa di SMP Negeri 1 Siau Barat Utara itu ada 92 orang siswa. 92 lumayan banyak. 92 orang siswa. Itu sudah termasuk kelas 7 ya. Kelas 7 yang baru masuk 92 siswa, dan itu tersebar di 5 kampung dengan medan yang bisa dikatakan cukup berat untuk setiap medan yang akan dilalui oleh setiap guru yang melakukan fisik di sana. Nah, jadi di sana proses pembelajaran yang dilakukan di SMP Negeri 1 Siau Barat Utara oleh karena keterbatasan akses jaringan internet, sehingga kami untuk SMP Negeri 1 Siau Barat Utara semuanya itu luring, artinya 92 orang siswa di luar jaringan. Iya, 92 orang siswa ini harus dikunjungi dari Rumah ke rumah oleh para guru. Iya, oleh setiap guru. Ya. Iya, karena itu kan penegasan dari Dinas Pendidikan, Ya. penegasan dari Dinas Pendidikan bahwa jangan mengumpulkan siswa dalam siswa bentuk dalam apapun. Iya. Kunjungi ya. Iya, Satu persatu. Oke, dari Sibarut, dari sini misalnya Pak, bagaimana proses belajar di sana? Iya, dari SMP Negeri 1 Siau Timur Selatan ya, ceritanya sudah dibilang oleh Pak Guru Heka, bahwa dulunya beliau juga tugas di sana. Iya, betul. Jadi Saya tahu kondisi di sana ya, belum kondisi yang ada di Jadi sana. SMP Negeri 1 Siau Timur Selatan itu berlokasi di Kampung Sawang, ya, Kecamatan Siau Timur Selatan, dengan siswa yang beragam ya, yang banyak siswa di sana, sekitar 250-an orang siswa. 250 ya. Ya. Dan di sana kami untuk pelaksanaan belajar dari rumah ini menggunakan sistem luring. Jadi semuanya luring. Iya. Semuanya 250. Karena seperti yang tadi sudah dibilang oleh Pak Arianto, bahwa ya kendalanya itu termasuk juga selain signalnya, ada beberapa tempat yang tidak tercover oleh signal. Iya. Kemudian juga tidak semua siswa yang memiliki ponsel. Ya, jadi mau tidak mau harus dilaksanakan pembelajaran secara luring. Dan itu kami laksanakan turun langsung ke rumah ya. menghampiri siswa. Ya, seperti itu. Oke, itu kira-kira gambaran proses belajar yang dilakukan secara luring ya oleh kedua sekolah yang memang tidak bisa mengakses jaringan. Jadi kalau kita mendengar dari kedua Pak guru muda ini, memang mau tidak mau guru harus turun
untuk menjangkau misalnya di Sibarut Utara ada 92 dan di Siau Timur Selatan itu ada 250. Itu semua dikunjungi secara langsung. Jadi betapa beratnya tantangan dan kerumitan pendidikan kita di sana. Oke, baik, kita sekarang kembali lagi untuk pertanyaan berikut. Setelah tadi kita mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah, sekarang pertanyaan berikutnya ini mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi oleh para guru ketika menjangkau peserta didik di lapangan, terutama yang melakukan pembelajaran secara luar jaringan. Kita ke Sitimsel dulu. Jadi Sitimsel kira-kira dapat menggambarkan. Jadi kendalanya itu seperti tadi yang sudah disampaikan, karena memang kita harus beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini. Jadi kendala yang biasanya ditemui itu misalnya siswa-siswa juga tidak mungkin karena tidak mendengar informasi yang baik, mereka menunggu di rumah ya, ketika kami datang tidak ada di rumah. Iya, ini kan kendala kan kita tidak bisa duga-duga ya, misalnya juga kita terjebak hujan dan sebagainya. Mungkin ada yang di kebun begitu. Ya, ketika kami menuju ke rumah ada siswa yang tidak berada di iya, rumah. Yang mungkin Karena informasinya iya, dia tidak tangkap. ataupun mungkin kita bisa dapat kendala seperti hujan. Gitu. Jadi pada saat kami turun di lapangan ada siswa-siswa yang belum siap, tetapi semuanya bisa berjalan juga dengan baik. Tapi bagaimana dengan kondisi di lapangan? Ada misalnya teman-teman kita yang sampai kecelakaan itu karena kondisi alam atau karena faktor apa yang dipengaruhi? Ya memang konsekuensi dari yang pembelajaran luring itu kita kan yang menghampiri siswa. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kunjungan kita ke tempat di mana siswa tinggal, kita tidak diperhadapkan dengan situasi yang bagus, misalnya jalan yang yang kurang baik lah. Kurang baik lah. Ya, becek atau apa? Becek karena faktor hujan ya, semacam yang sudah tadi dibilang, ada juga yang mengalami kecelakaan ringan saat menghampiri siswa, tapi itu tidak menghalangi semangat para guru tetap menjangkau siswa. Tantangan dan kendala ya. Jadi ada medan, ada situasi di mana kadang-kadang kita harus berjibaku dengan cuaca hujan, atau kadang-kadang ada peserta didik yang tidak berada di rumah. Kita dengarkan dulu yang Siau Barat Utara, karena di Siau Barat Utara itu ada satu medan yang dilalui itu berdekatan dengan gunung api. Jadi tempat aliran magma dari gunung api. Bagaimana itu di situ Pak? Coba diceritakan. Saya melihat postingan Anda itu cukup memprihatinkan. Silakan diceritakan Pak. Nah, baik, terima kasih. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa di SMP Negeri 1 Siau Barat Utara semua siswa 92 orang itu dikunjungi dari rumah ke rumah, dan kendala atau tantangan yang dihadapi di sana ada beberapa hal, yaitu yang paling pertama itu medan yang cukup berat ya. Apalagi ada satu kampung yang harus dilalui dengan perjuangan yang begitu sukar. Jadi tentu kondisi ini tidak mudah, tetapi kita perlu bahwa kembali lagi pada prinsip kita sebagai guru, pengabdian kita sebagai guru, bahwa sebenarnya saat ini kita itu diuji dan kita dituntut untuk menunjukkan kinerja terbaik kita dan juga pengabdian terbaik kita dalam kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi anak didik yang akan kita kunjungi. Oke, terima kasih nih, saya sampai ke terbawa dengan perasaan ya. Artinya benar bahwa situasi ini menuntut setiap guru untuk paling tidak kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang sifatnya hanya untuk keperluan pribadi. Kita tidak ego, bahwa situasi ini mau menuntut pekerjaan guru untuk semaksimal mungkin, sehingga boleh dikata tanggapan-tanggapan dari masyarakat juga positif ketika kita bekerja sesuai dengan tuntutan. Sebenarnya bukan tuntutan tugas pokok kalau menurut saya, lebih kepada tuntutan panggilan hati. Ya, karena kalau dibilang tugas pokok biasanya kita normatif bekerja di dalam satu kelas, dalam satu ruang. Tapi situasi ini kan tidak normal, sehingga ini menuntut panggilan hati kita untuk bekerja. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikut.
Oke, baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Arianto menyentil tentang kinerja kita, artinya bagaimana panggilan hati kita untuk anak didik kita, sehingga saya kemudian ingin bertanya lebih lanjut, bagaimana posisi kita sekarang sebagai guru, yang boleh dikata sebetulnya kita sudah punya hak-hak kita, yang sering dikatakan guru sudah punya tunjangan, guru sudah punya gaji, gitu. Dalam artian bagaimana posisi kita untuk katakanlah mengantisipasi setiap tantangan dan kendala itu di lapangan. Jadi bagaimana, apakah kita harus mencari inovasi-inovasi lain selain ya yang kita lakukan selama ini, ataukah kita mengembangkan saja dari apa yang sudah kita lakukan dengan kunjungan-kunjungan peserta didik. Misalnya kalau misalnya kita hanya berkunjung ke satu peserta didik, hanya katakanlah kita menyerahkan modul, jadi anak belajar sendiri, apa kita akan kembangkan, misalnya kita mengajar langsung peserta didik di situ sampai dia memang betul-betul sampai pada target yang kita sudah tulis pada capaian administrasi kita. Ya, saya kira memang benar bahwa di sini ketika kita mengunjungi siswa itu ke rumah, tentu tidak cukup hanya kita memberikan modul, ya, atau memberikan modul ya, atau semacam ringkasan materi saja, tapi tidak diajarkan dengan lebih detail lagi materi pelajaran, tidak diajar oleh guru itu sendiri. Jadi perlu kita ada inovasi-inovasi yang lain, misalnya kita bisa mengevaluasi, ya. atau ada yang lain, misalnya saya pernah mendengar dosen saya bilang, justru di situasi begini anak didik itu baiknya belajar dari lingkungan sekitar dan dihubungkan dengan materi pelajarannya. Iya, belajar belajar di alam terbuka. Kalau bahasa Inggris kira-kira apa yang boleh sebagai guru bahasa Inggris, apa inovasi yang boleh dilakukan untuk anak agar supaya ada sesuatu yang dia peroleh dari proses belajar ini, sekalipun di rumah. Ya, jadi saya setiap kali turun ke lapangan, ya, pengalaman seminggu yang berjalan ini, itu saya memberikan materi langsung dan juga memberikan tugas berupa lembar kerja siswa, karena memang anak-anak ini tidak efektif ya jika kita hanya memberikan materi saja. Kita perlu bersentuhan langsung dengan anak didik, ya, agar tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai. Betul. Ya, jadi mungkin anak-anak bisa mencari sumber-sumber yang lain juga, ya. Mereka bisa mencari berbagai materi di luar materi yang sudah diberikan, ya. Karena kita tahu bersama sekarang kan aksesnya sudah agak mudah bagi yang anak-anak yang memiliki handphone, Android dan sebagainya, kan bisa mereka juga mencari tahu di internet tentang pembelajaran khususnya di bahasa Inggris, ya, bisa di search di sana, sehingga mereka juga bisa mengambil pembelajaran yang menambah pengetahuannya di sana, ya. Iya, betul. Oke, jadi situasi ini situasi yang memang menuntut sebetulnya anak-anak kita itu belajar secara langsung, kontekstual, lapangan. Jadi misalnya saya sebagai guru IPA juga setuju sebetulnya lebih banyak anak-anak itu menghubungkan situasi real itu dengan pelajaran atau dengan pelajaran, atau kalau memang tidak ada materi yang berhubungan dengan situasi ini, tidak apa-apa dia memunculkan materi yang baru, memunculkan konsep-konsep yang baru dari apa yang dia lihat. Karena memang situasi ini rumit bagi siapapun, untuk guru apapun, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Artinya maka kita bergeser kepada contextual teaching learning itu. Oke, kita lihat dulu sejenak. Kita sudah semakin menarik, kita sudah sampai pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah lebih dalam. Nah, sekarang kita ingin bicara soal target kurikulum. Dengan menjangkau 250 siswa, apakah mungkin target kurikulum dalam pembelajaran satu semester itu tercapai? Nah, itu yang kira-kira menjadi sebuah ya katakanlah satu hal yang patut kita juga evaluasi, ya, renungi. Tapi coba jawabannya dari Pak Arianto. Memang kalau kita mengunjungi siswa itu, karena misalnya contoh satu orang guru dia mengajar kelas 7, 8, dan 9. Kalau kita mengajar kelas 7, 8, dan 9, berarti konsekuensinya kita harus mengunjungi seluruh jumlah siswa yang ada di sekolah itu. Nah, sementara kita satu minggu kan hanya
misalnya 5 hari, Ya 5 hari. 5 hari kerja. Dan kalau kita mengunjungi dari satu siswa ke siswa yang lain, itu tentunya target kurikulum itu cenderung tidak seperti biasa ya. tidak seperti biasa, Iya. tidak akan sampai ke target itu. Iya betul. Kalau untuk 250 siswa, Apalagi Iya. 90 Memang, saja. iya. Memang ya kita perlu memerlukan tekad yang besar ya, iya. ya untuk mencapai target itu. Saya lebih berpikir kita harus fleksibel sesuai dengan program yang Kemendikbud Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Kita sekolah diberikan kebebasan untuk bagaimana caranya mencapai target kurikulum itu. Nah, jadi ya menurut saya tidak jadi masalah soal pencapaian target kurikulum. Artinya sekolah bisa dengan bebas saja mengelaborasi pencapaian target kurikulum atau bagaimana? Iya, Atau kira-kira begitu. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ini sudah agak sedikit mendalam. Kira-kira ajakan untuk teman-teman guru yang lain. Jadi saya mengundang Bapak berdua karena saya melihat teman-teman guru ini punya progres yang baik. Bagaimana berhadapan di situasi pandemi. Kira-kira bagaimana cara Bapak berdua mengajak atau menggerakkan teman-teman yang lain untuk mari kita sama-sama berjuang di tengah pandemi ini. Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya kita di era ini atau di masa ini, kita itu harus punya semangat yang besar. Kita membangun visi ke depan, visi yang besar untuk bagaimana supaya punya akses ke pendidikan itu, bagaimana pendidikan itu Bisa berjalan dengan baik dan memiliki kualitas lewat teknologi yang ada. Itu kita harus pertimbangkan ke depan, karena perkembangan ke depannya pasti kan setiap daerah atau wilayah itu pasti sudah jangkauan internet itu sudah ke depan sudah pasti Iya, itu ada. di internet sebuah keniscayaan, Iya, sebuah pasti. keniscayaan. Dan hal yang penting bagi seorang guru sebetulnya kembali ke tadi yang sudah disinggung tadi tentang Panggilan hati untuk melayani. untuk melayani. Jadi saya cenderung mengembalikan ke pribadi kita masing-masing. Kita yang menjawab sendiri, apakah saya akan mengabdi dengan tulus, apakah saya akan mengabdi dengan bulus. tulus. Itu urusan kita dengan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, tanggung jawab Iya, kita di hadapan pemerintah, dan Iya, itu menjadi apa ya, kembali ke diri kita masing-masing. Sehingga saya punya statement di yang saya tulis di halaman Facebook saya, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap sukacita, jangan dikeluhkan, nikmati setiap proses ini, nikmati setiap perjalanan ini dengan tetap bersyukur dan berharap semua akan baik-baik saja. Tapi kita belum meng-closing acara ya. Kita belum closing, jadi jangan menutup ketika acara belum. Jadi tadi Pak Arianto sudah berbicara cukup baik. Sekarang kalau Pak Aditya, sebetulnya cara-cara kita ini adalah cara-cara untuk mengajak, menggerakkan teman-teman kita yang boleh dikatakan ya mungkin dia terlalu takut dengan situasi ini sehingga panggilan hatinya mungkin tertutup oleh ketakutan. Jadi bagaimana kira-kira cara kita mengajak teman-teman ini untuk tergerak hatinya? Ya, ini sebenarnya benar yang tadi dikatakan oleh Pak Arianto. Kembali lagi ke kecintaan kita terhadap Dunia pendidikan. Iya, dunia pendidikan ini sendiri. Panggilan hati dan juga ya sudah seperti ini hakikat kita sebagai seorang pendidik. Iya, dimana ya selalu saya bilang bahwa keadaan itu jangan jadi sebagai suatu kendala ya. Ya, sebagai suatu kendala. Di setiap saat pun ketika kita sadar tentang panggilan kita sebagai seorang tenaga pendidik, maka dengan demikian kita akan merasa terpanggil. Kita akan merasa terpanggil untuk terpanggilan hati. Kita merasa terpanggil dengan sendirinya ya. Jadi saya dengan cara seperti itu saya juga inginkan teman-teman yang lain juga mengingat itu akan keterpanggilan kita sebagai seorang pendidik, sehingga kita bisa turun dengan tulus hati
walaupun memang berat Tidak mudah. dalam situasi mudah. situasi Tidak mudah. saat ini ya yang sangat memerlukan ketulusan kita. Saya tangkap sekarang ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak berdua. Ini selain situasi yang memang berhubungan dengan proses belajar secara langsung, misalnya kendala fasilitas internet, ya itu betul itu. Kemudian kendala lain misalnya akses, ya memang itu yang terjadi. Tapi ada kendala lain. Saya menemukan ada hal lain yang saya temui di lapangan, yaitu misalnya keterbatasan anak-anak kita atau orang tua mereka. Nah, Ini iya. seragam. Iya. Iya betul. Iya, karena mungkin situasi ini membuat mereka takut ke pasar, di satu sisi juga mungkin menurunkan katakanlah daya beli mereka. Apakah hal itu juga ditemui oleh Bapak berdua? Saya menemukan itu beberapa contoh di beberapa tempat yang saya temui. Iya, jadi benar bahwa memang kendala itu ada di lapangan. Seperti misalnya kan sudah ditentukan hari Senin itu menggunakan seragam ini, Iya. Selasa ini sampai dengan hari Jumat. Dan ada satu siswa saya temui bahwa kenapa Anda pakai seragam? Oh, saya tidak ada seragam ini untuk hari ini. Saya bilang, ya sebenarnya tidak apa. Kelas 7 ya. Iya. Sebenarnya tidak mengapa, pakai saja putih biru. Putih biru. Kalau misalnya memang putih biru yang ada saja. Iya. Kalau Pak Ditya juga menemukan hal yang sama. Kalau di SMP Negeri 1 Siau Timur Selatan, saya tidak Menemukan Iya, itu tidak ya. menemukan itu, atau, ya. atau mungkin itu Ah. terlewati ya atau mungkin terlewati Iya. dari pantauan kita. pantauan kita terlewati. Tapi sejauh saya turun lapangan, siswa-siswa itu malahan ketika saya turun lapangan itu anak-anak justru Menjemput. iya Ada yang menjemput kita. iya mereka juga Siap. sudah siap. Siap. Iya, Menjemput. karena memang anak-anak ini motivasi belajarnya walaupun di tengah pandemi ini itu sangat Iya. besar. Artinya sekalipun situasinya seperti ini, bahwa ada sebagian yang harus kita cari, tapi ada sebagian besar yang juga memang mau untuk belajar. Iya. Ya, mungkin karena sudah terlalu lama tinggal di rumah. Oke, kita rehat dulu sejenak. Oke, diskusi ini cukup sangat inspiratif sekali, sudah sangat menarik, dan kita sudah membahas jauh tentang lika-liku tentang belajar dari rumah. Dan kita melihat bahwa situasi ini tidak serta-merta hanya membutuhkan peran guru, membutuhkan peran keluarga seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara itu tentang Menteri Pusat Pendidikan. Harus ada pendidikan dalam keluarga, pendidikan di tengah masyarakat, dan juga pendidikan di sekolah itu sendiri. Sehingga apa yang kita alami di lapangan ada hal-hal tertentu yang memang kadang-kadang bukan saja butuh peran guru, tapi juga butuh peran masyarakat ataupun terlebih khusus butuh peran orang tua. Nah, saya ingin teman berdua, Pak Guru Muda yang ada di sini memberikan closing statement tentang hal-hal yang sudah kita bahas dari tadi untuk perbaikan atau katakanlah untuk pengembangan pendidikan kita di Sitaro ke depan. Pak Rianto, silakan. Terima kasih. Jadi tentu Oke, Kak saja, Kak. Pak Rianto, silakan. baik, memang tantangan yang kita hadapi di masa ini memang cukup berat, tetapi kita harus punya Saya juang. dan daya juang yang cukup tinggi, melayani dengan hati. Itu saja yang harus dimiliki oleh setiap guru di Indonesia. Sehingga dalam satu statement beberapa waktu lalu di halaman Facebook saya, salam satu perjuangan Salam satu guru di perjuangan. Indonesia, Sitaro Merdeka Belajar. Jadi kita harus punya semangat dan daya juang yang sama untuk Iya. kira mengembangkan pendidikan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara bangsa. kita. Luar biasa. Kita dengarkan dari Pak Aditya. Memang keadaan yang sekarang ini sangat luar biasa beratnya, Pak. Betul. Ya, kendala pun yang kita alami di lapangan itu sangat-sangat berat ya. Betul. Yang mau dia akses Jalan, kondisi kondisi peserta didik dan sebagainya itu sangat berat. Kalau dipikir-pikir, aduh, ini mampu atau tidak kita menjalani ini. Betul. Tetapi marilah kita dari situ kita belajar untuk mencintai. Iya, Kita beradaptasi iya, dengan situasi. mencintai pendidikan dan beradaptasi dengan situasi yang sekarang. Lama-kelamaan kita Iya, Terbiasa. dan kembali juga ke panggilan hati hati kita kita sebagai seorang guru, di mana yang kita lihat adalah kesuksesan, ya, keberhasilan, bahkan masa depan anak-anak ini itu berada di pundak kita. Jadi untuk keadaan yang seperti ini, marilah kita bersama-sama merasa terpanggil untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa lewat anak-anak didik kita yang di masa pandemi ini membutuhkan kehadiran kita sebagai guru. Itu yang boleh disampaikan hari ini. Jadi ada banyak hal yang boleh dipetik. Pertama, bagaimana setiap guru harus punya daya juang yang tinggi di tengah pandemi COVID ini. Karena kita yakin kita mampu melewati situasi ini, kita mampu beradaptasi dengan situasi ini. Bagaimana kita harus punya panggilan hati. Yang kedua, kita melihat kendala dan tantangan itu bukan sebagai satu hal yang harus kita melarikan diri dari persoalan ini, tetapi satu hal yang menguatkan kita untuk tetap berjuang bersama, untuk sama-sama melewati pandemi COVID-19 sehingga anak didik kita suatu saat bisa bertemu dengan kita di ruang kelas. Demikian, sampai jumpa.